Bapak-bapak guru sedang melakukan pemanasan untuk latihan untuk pengenalan air ya. Ya, rupanya mereka menjemput air dulu, dan ini dilakukan agar siswa tidak merasa trauma dengan air, apalagi yang biasanya mengalami traumatik pada air ya. Sehingga gerakan-gerakan ini dilakukan supaya siswa-siswa mereka itu lebih akrab dengan air dan tidak mengalami rasa takut dengan air. Jadi bentuknya bermain-bermain dengan air ya. Nah, rupanya mereka sangat happy ya. Kalau siswa-siswa seperti ini pasti siswa juga akan merasa happy ya. Ya, jadi Bapak Guru membuat permainan ya, agar siswa tidak merasa takut dengan air. Ya. Ya. Jadi bagaimana guru-guru di KKT ya, guru-guru Penjas melakukan bentuk pemanasan yang menuju kepada pengenalan air ya. Oke. Ya, masih ada bentuk permainan lain ya yang diperagakan. Oke. Agar jangan kita merebut suara atau jadi kita pastikan supaya kembali. Pesawat begini, pesawat kena air, makanya diminum aturan, pesawat ada salib dengan air dulu baru saya pulang. Ya, demikian ini juga dari kelompok lain ya, yang juga melakukan berbagai aksi permainan yang mulai mengajak siswa, mendekatkan siswa untuk bisa dekat tetap dengan air dan tidak harus memulai dari dalam air ya. Mereka bisa memulai dari daratan atau bibir pantai atau daerah yang berbatasan antara air dan pasir ya. Ya, ini para siswa yang mulai diajak untuk mendekati air ya. Kalau tadi masih di pantai, di pasir, belum masuk ke air. Ini sudah mulai mendekati air ya. Ya. Dan mereka sedang bernyanyi-nyanyi ya, dengan lagu yang riang gembira. Ini dilakukan agar siswa-siswa tidak merasa trauma atau tidak merasa takut dengan air ya. Ini di bawah pimpinan Ibu Ellen ini ya. Tim ini sedang memperagakan bagaimana latihan pengenalan air ya, yang bisa membuat siswa menjadi tidak takut pada air ya. Oke. Tanpa terasa traumatik bisa hilang ya akibat dari bagaimana mereka bermain dengan air. Ya, bentuk gerakan berikut yang bisa mereka lakukan ya. Ya.
Ya, kita berharap para guru-guru ini nanti pada akhirnya bisa membawa pembelajaran yang fun, yang happy, pembelajaran penjas yang fun, yang happy, ya, funky, ya, untuk membuat siswa atau menuju kepada yang namanya student well-being, ya, atau kebahagiaan atau kemerdekaan siswa, ya. Nah, ini kelompok yang berikut juga yang sedang melakukan juga permainan-permainan di dalam air, ya. Ya. Membawa suasana yang akrab agar tidak merasa takut terhadap air. Karena banyak siswa kita yang juga mengalami traumatik dan bahkan sangat sulit, ya, untuk bisa menyentuh air. Maka dengan model-model permainan seperti ini, siswa-siswa akan betah dan mereka akan senang dengan air. Maka suatu saat kita akan juga mendapatkan atlet-atlet renang, ya, ketika semakin banyak anak-anak kita yang tidak lagi takut dengan air atau menjadi trauma atau kemudian menciptakan mereka untuk cinta pada air atau senang pada air, ya, gembira. Ya, pada kelompok berikut juga begitu, ya. Ini kalau tadi mereka masih berada di bibir pantai antara pasir dan air. Sekarang mereka ada yang bermain siram-siraman. Ini mereka mulai menuju ke air, mulai memasuki air, dan ada yang tanpa sadar, ya, yang tadinya takut terhadap air itu sudah dengan bermain di air seperti ini. Ada yang bermain kapal-kapalan, ya, ada yang bermain siram-siraman, ada yang cuma sekedar bernyanyi. Ya, itu pun mengakibatkan mereka happy dan mereka pasti akan membuat siswa-siswa kita betah di air. Ini bapak-bapak guru yang hebat, ya. Ya, ini ada yang sudah mulai berlari bahkan sampai memasuki air. Ya, mereka bermain dan bahkan sampai masuk ke air. Ya. Lihat, silakan. Jadi, ya, ini pada kelas yang berikut mereka sudah berada di dalam air. Ya. Mereka bermain-main dengan air, bahkan saling siram-siraman dengan air. Ya, bahkan ada diciptakan agar percikan-percikan air itu bisa mengenai atau membasahi wajah-wajah mereka sambil bernyanyi-nyanyi, sehingga pada akhirnya yang muka atau wajah mereka yang takut dengan air, pada akhirnya wajah mereka bisa masuk di dalam air atau bisa basah karena diperciki oleh air-air tadi, ya. Ini cara-cara yang juga efektif untuk menghilangkan rasa traumatik pada siswa, ya. Kita lihat mereka saling siram-siraman. Jadi ada yang merasa takut dengan air, itu bisa teratasi dengan cara saling siram-menyiram, ya. Nah, baik. Kalau kita lihat di bagian sana, ini mereka bahkan sudah sampai ke air yang cukup dalam, ya. Ini kalau ketika siswa-siswa kita itu ketika sudah basah pakaiannya, basah mukanya, maka selanjutnya mereka akan menuju ke air yang lebih dalam, ya. Maka nanti mereka secara perlahan akan terbiasa. Ya, kalau memang tidak semua atlet itu takut pada air atau semua siswa kita takut pada air. Tetapi dengan cara-cara seperti ini, otomatis ada siswa yang mengalami traumatik, sebagai kompensasinya mereka akan tidak lagi menjadi takut
dengan air. Ya, ini cara-cara yang dilakukan oleh para guru dalam diklat penguatan guru penjas di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ada yang melakukan permainan-permainan juga di air yang sudah cukup dalam, ya, dengan melakukan permainan kuda-kudaan dan dorong-dorongan. Nah, ini pasti akan membuat suasana menjadi happy, bahagia, dan tanpa disadari mereka sudah jatuh ke dalam air dan sudah basah, ya. Ya, ini gerakan-gerakan yang sudah berada di laut yang agak dalam. Ya, mereka mulai memegang lutut, memegang tumit, agar wajah mereka nanti mulai secara perlahan itu akan masuk ke dalam air. Juga akan melakukan gerakan-gerakan jongkok, ya, sehingga mereka akan tanpa sadar atau dengan secara sadar oleh guru melakukan itu, dan ada siswa yang secara tidak sadar mereka sudah memasukkan wajah mereka ke dalam air. Ya, ini cara-cara yang dilakukan oleh Ibu Guru Ellen, ya. Ya, mereka tanpa sadar, ya, sudah mulai berenang, ya. Bahkan ada yang telentang, ada yang tengkurap, dan mungkin mereka juga akan melakukan permainan-permainan yang lain, ya. Nah, mulai ada mereka sambil bernyanyi-nyanyi di air yang sudah cukup dalam, ya. Ya. Ya, ini sebagian kelompok sudah melakukan cooling down. Pengenalan air dilakukan sejak dari pantai, bibir pantai, sampai ke dalam air. Bahkan bentuk-bentuk gerakan yang banyak dilakukan, ya. Entah itu dengan air yang dangkal maupun air yang dalam. Bentuk-bentuk gerakan, apakah itu memegang lutut, memegang pergelangan kaki, bahkan sampai tidur telentang, tengkurap, dan berbagai macam permainan yang lain lagi, cara-cara yang lain lagi, yang membuat siswa kita menjadi happy dan tidak trauma pada air, dan mereka menjadi cinta dan senang dengan air. Ya, itu yang kita harapkan. Ini cooling down-nya sudah dilakukannya. Mereka sedang melakukan gerakan-gerakan cooling down. Nah, oke. Ada melakukan gerakan-gerakan, ya, cooling down, ya. Oke. Dan ini pengenalan air dilakukan di pantai, ya. Jadi bukan di kolam renang. Maka seluruh metodik, ya, didaktik, ya, itu semua menyesuaikan dengan alam. Karena masyarakat di sini dalam hal membelajarkan siswa, mereka masih menggunakan alam, yaitu pantai, laut, untuk melakukan pembelajaran renang, ya. Jadi berbagai bentuk cara mereka harus menguasai, metodik didaktik, cara melakukan bentuk-bentuk pengenalan air yang baik, agar bisa membantu siswa yang sudah tidak takut dengan air menjadi tetap sayang dan cinta pada air, tetapi yang trauma
itu justru akan membuat mereka tidak lagi menjadi trauma atau tidak lagi menjadi takut terhadap air. Ya. Yuk. Kelompok yang lain sudah selesai. Ini kelompok terakhir yang masih melakukan kegiatan intinya di dalam air yang cukup dalam atau yang setinggi pinggang. Ya. Ya, ternyata melakukan gerakan-gerakan akrobatik di dalam air, sehingga suka atau tidak suka siswa mukanya menjadi basah dan menjadi masuk di dalam air. Ya, ini cara-cara yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran di air. Ya, khususnya materi pengenalan air. Oke. Bersemangat. Ya. Masih ada ya beberapa pergerakan di air. Ya. Ya. Ya, rupanya mereka mulai, ya, ada yang sudah paham, sudah bisa melakukan gerakan-gerakan renang. Maka sekarang mereka sudah mulai melakukan gerakan renang, ya. Tidak apa-apa ya, mereka sudah happy di air dan endingnya adalah melakukan berbagai bentuk ya, gerakan renang di dalam kolam air, ya. Boleh. Ya. Masih berbagai macam bentuk renang ya. Ini posisi guru juga menjadi perhatian ya. Harus tetap konsentrasi untuk mengamati, jangan sampai ada siswa yang justru tenggelam, bisa jadi karena airnya sudah cukup dalam. Ya, jadi guru harus senantiasa di samping memimpin jalannya pembelajaran, tapi mereka juga harus tetap waspada di dalam air. Ya, kalau pemanasannya kurang bagus, maka siswa juga bisa mengalami kram-kram atau kejang-kejang di dalam air. Dan kalau itu terjadi, biasanya bahkan di dalam air yang cuma rendah saja atau dangkal saja, justru bisa memakan korban ya. Karena mereka kram dan mereka tidak bisa bergerak, yang mengakibatkan mereka menjadi kaku dan tenggelam ke dasar tanpa diketahui oleh guru. Ini menjadi penting ya. Ternyata alam di kami berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar ya, dan ini berada di Pantai Weluan ya. Kita lihat pantainya cukup eksotis ya, sangat menggoda ya. Sehingga kalau siswa-siswa belajar di sini, tentu mereka akan sangat enjoy ya. Airnya bersih dan ada juga pulau-pulau kecil di laut sana yang sangat menambah eksotik dari pembelajaran ini. Ya, ini salah satu kelebihan dari para siswa yang berada di wilayah-wilayah kepulauan. Ya, mereka akrab dengan air. Ya, mungkin kelas ini akan segera mengakhiri proses pembelajaran mereka dan melakukan bagian penutup yang di dalamnya berisikan evaluasi dan juga penenangan atau cooling down ya. Namanya kita kan kompak.
Jadi rupanya Bapak Guru ini menjalankan prinsip reward dan punishment pada waktu evaluasi siswa ya. Ya. Nah, Ada berapa? Setengah. 5. Coba. Ya, coba. Ini. Ya, coba. Coba. Ya, coba. Nah, tangan lagi. Lalu kita pakai prinsip bahwa ya. Bagian akhir dari pembelajaran di penutup dan setelah evaluasi mereka masih melakukan gerakan-gerakan penutup hiburan ya, bagian akhir dari evaluasi ya, masih tetap gembira. Kita berharap semua siswa ketika dibelajarkan di laut atau juga di manapun itu, dalam pembelajaran apapun itu, mengakhirinya dengan tetap merasa happy dan senang. Karena kunci kalau penjas itu identik dengan fun, ya, funky, happy, atau mengarahkan siswa untuk mendapatkan yang namanya student well-being atau kegembiraan, kemerdekaan, kebahagiaan, happy ya. Kalau pembelajaran itu tidak menyebabkan kebahagiaan siswa, maka kurang tersebut sebagai penjas. Maka penjas itu kita dituntut untuk menciptakan kondisi yang bahagia, yang happy ya, untuk para siswa sehingga mereka akan menjadi betah dengan pembelajaran penjas. Oke, terima kasih, thank you. Demikian untuk bertemu sahabat Altin.